Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Berendo. Tentunya kita masih bersama dua narasumber kita hari ini, ada Hilwa dan juga Fitri. Jadi kita sudah mengenal ya sedikit bagaimana perjalanan awal Hilwa dan juga Fitri, struggle yang dialami juga saat mulai berjuang tentunya merintis karirnya di Kota Bengkulu tentunya. Ini Fitri, pada awal-awal mula dulu kan tentunya sebelum kamu meraih banyak prestasi, ada banyak kegagalan-kegagalan yang diraih. Ini kamu lebih sering memotivasi orang ya. Ini kalau memotivasi diri sendiri seperti apa? Aduh bener banget sih, itu banyak banget ya Gen Z sekarang lebih sering nasehatin orang daripada nasehatin diri sendiri gitu ya Kak ya. Nah kalau aku sendiri, gimana cara aku motivasiin diri aku sendiri, itu aku sering introspeksi dulu Kak. Dari pencapaian yang tahun lalu aku biasanya tuh buat plan, tiap tahunnya tuh buat plan. Nah tahun ini plannya apa dan kekurangan tahun kemarin tuh apa. Nah jadi dilihat kekurangan tahun kemarin, oh ternyata di misal manajemen waktu aku kurang, kemudian kesehatan aku juga kurang terjaga karena aku terlalu sibuk gitu kan, nggak mikirin badan lagi gitu. Nah aku perbaikin lagi di tahun berikutnya gitu. Itu menjadikan aku motivasi sih. Dan kalau misalkan tahun ini baru sampai provinsi misal, aku bakalan buat plan gimana kalau tahun selanjutnya itu bakal sampai nasional gitu. Oh, ini kan Fitri sosok mahasiswa berprestasi tentunya ya. Ada banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Fitri. Ini mungkin boleh dikasih tahu ke pemirsa nih. Ada apa-apa saja ini? Mungkin segelintir saja. Ini dari sekian banyak prestasi yang diraih oleh seorang Fitri. Boleh Fitri? Aku tahun 2023 itu aku pernah ikut program AUSP. AUSP itu Asia University Summer Program. Itu student exchange ke Taiwan. Taiwan itu berapa lama waktunya? Sekitar 3 minggu. 3 minggu. Ya 3 minggu. Dan di sana tuh kita ambil course AI kemarin, Artificial Intelligence gitu. Jadi kita kayak belajar web design, kemudian data science gitu. Dan itu juga struggle-nya banyak banget Kak jujurnya. Karena aku background-nya pendidikan matematika dan nggak ada background bahasa juga, bahasa Inggris, dan nggak ada juga background anak teknik, kan di sana ngoding kan. Nah tapi balik lagi di sana tuh orang-orangnya helpful banget kalau kita udah takut duluan gitu. Gimana nanti kalau nggak bisa, insecure dan minder? Ternyata tuh nggak kayak gitu. Orang-orang tuh juga sama kayak kita, sama-sama belajar gitu. Nah itu tuh mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di luar sana yang mau mencoba tapi udah takut duluan gitu. Jadi mencoba dulu ya. Selain itu apa lagi prestasinya? Aku juga di tahun yang sama 2023 aku ikut program kreativitas mahasiswa. Itu kita bikin Scrabble Kaganga. Nah di sana tuh tercetus Scrabble Kaganga itu karena permasalahan di Rejang Lebong itu sendiri kan dia kan bahasa ibunya Kaganga kan Kak ya. Tapi generasi mudanya tuh banyak yang sekarang tuh nggak kenal gitu, nggak bisa berbahasa Kaganga. Jadi gimana caranya membuat media interaktif pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menarik dan disukai oleh generasi muda. Jadi kami buat Scrabble Kaganga gitu. Dan konteksnya aksara maksudnya ya? Iya, dan itu aksara kuno yang ada di daerah Rejang Lebong itu akhirnya direvitalisasi lagi tentunya. Nah itu kita dapat pendanaan juga kemarin dari Kemendikbudristek Dikti. Oke, selain itu ada lagi? Pernah ikut Putra Putri Kampus juga. Kemudian aku jadi speaker di High Scoop kemarin, Medtech Week gitu. Luar biasa, ini ada banyak sekali prestasinya ya. Ini perjalanan itu ada banyak juga struggle-nya. Dan juga sudah banyak menerbitkan jurnal-jurnal juga ya ternyata. Iya, aku juga karena mungkin suka kan Kak ya, kemarin terbit jurnal tentang Bubu Gilo, ngangkat tentang budaya kembali. Karena aku juga suka budaya gitu Kak, tentang culture. Nah, angkat lagi kembali culture Bengkulu gitu tentang Bubu Gilo. Oke, kalau Hilwan apa saja prestasi saudara Hilwan? Kalau aku sama kayak Fitri kemarin juga ada kreativitas mahasiswa yang Women Needs tadi dapat pendanaan dari Unip juga. Terus ada ke Solo juga bawa batik Bengkulu, itu fashion designer dari Kemenpora. Terus ya aku 2024 akhir tahun nerbitin buku juga, launching di 2 Desember. Itu yang 33 Rules Transition from Girl for Woman. Terus aku juga sering isi acara di TikTok juga Kak, karena aku di TikTok juga bagian dari konten kreator perempuan.
Terus yang terbaru aku juga bagian dari putra-putri kampus sama putra-putri kebudayaan Bengkulu juga. Luar biasa, ini super aktif ya tentunya ya. Ini kalau kita berbicara perihal makna mahasiswa berprestasi, menurut Hilwa sendiri apa? Mahasiswa berprestasi itu kampus bukan cuma sekedar ajang untuk kita belajar akademik aja, tapi di mana kita bisa mengasah potensi-potensi yang oh ternyata walaupun aku jurusan pendidikan bahasa Inggris, aku bisa ini, aku bisa ini. Nggak harus oh aku di kelas dapat nilai A kayak gitu, nggak harus gitu, tapi apa di kampus kita bisa memanfaatkan berbagai macam potensi dan kesempatan yang bisa kita raih. Nih, kalau dari sosok Fitri nih, memaknai mahasiswa berprestasi seperti apa? Aku sebenarnya setuju banget sama yang Mbak Hilwa katain tadi. Dan aku juga memandang kalau prestasi itu bukan cuma sekedar achievement, Kak. Bukan cuma sekedar achievement kita dan kayak gini nih, gue berprestasi gitu. Gimana-gimana ajang pamer itu enggak sih. Aku memaknai prestasi itu sebagai ajang pengembangan diri aku, dimana diri aku lebih berkembang dan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Ini tentunya selama perjalanan ini ya, ada prinsip yang selalu dipegang nih oleh sosok seorang Fitri. Apa prinsip itu, Fitri? Kalau aku yang pertama itu kita harus terbuka dan open minded ya Kak ya. Karena kalau waktu ke Taiwan itu kan culture-nya juga sangat berbeda lagi gitu kan. Aku juga orang yang suka tantangan dan mencoba hal baru gitu. Dan aku juga kepoan gitu kan. Gimana ya kalau misalkan orang-orang dunia itu hidup life-nya tuh gimana kalau di luar Indonesia gitu. Nah, prinsip yang sangat aku pegang itu aku berusaha untuk open minded gitu. Tapi karena aku juga backgroundnya keluarga Islami kan Kak ya, Muhammadiyah, aku juga nggak lepas dari Tuhan aku gitu. Ya tentunya selain menerima ya tentunya berbagai macam culture-culture yang ada di Indonesia bahkan di luar Indonesia tadi, tapi tetap memegang teguh ya konteks agamanya. Luar biasa sekali ini. Ini selain itu ada nggak sih kalimat motivasi yang membekas banget menurut Fitri hingga sekarang? Kalau kalimat motivasi kayaknya ada sedikit kalimat hiburan tapi membekas yang buat kita tuh bener-bener kayak wah ternyata bisa kayak gini ya. Itu dari Pertamina sih Kak dan Tokopedia. Kalau kata Pertamina tuh ya walaupun pengalaman kita mulai dari nol dulu, tapi kita harus jadi Tokopedia yang mulai aja dulu gitu. Setidaknya harus memulai dulu ya. Iya. Jangan pernah takut di awal tadi. Ini kalau dari sosok Hilwa sendiri ini apa prinsip yang selalu kamu pegang teguh Hilwa dalam perjalanan kamu meraih karir ini? Aku sama banget sama Fitri dari background keluarga yang Islami juga ya kan, karena kita juga sering sharing. Ternyata budaya kita itu kadang berbeda sama orang tua kita ya kan. Tapi tetap aja kita pertama kali itu kalau aku apapun yang aku lakuin, aku harus easy going. Terus aku juga harus terbuka dan harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Karena kalau kita nggak open minded itu susah banget untuk menyesuaikan diri untuk ngeraih hal-hal potensi-potensi yang ada di depan kayak gitu. Tapi prinsip yang paling aku pegang itu aku nggak pernah ninggalin Tuhan aku juga. Tuhan itu nomor satu karena dia bisa ngasih apapun ke kita kayak gitu. Jadi mau aku ngejar apapun, kalau aku nggak ngejar Tuhan aku nggak akan dapetin itu. Tentunya harus seimbang ya proses perjalanannya ya. Selain ngejar dunia akhirat juga. Iya benar sekali. Luar biasa sekali. Tentunya kalau untuk kalimat motivasi ada yang membekas dari Hilwa sendiri? Kalau aku sendiri itu pernah dengar kalimat kayak gini, masa sih kita itu bekerja 24 jam tapi kita sampai ngeninggalin orang yang ngasih rezeki ke kita. Jadi mau kita itu sibuk, karir, kita sibuk apapun, kita tetap utamain sholat. Kayak gitu, sholat sama Tuhan kita. Jadi yang ngasih rezeki itu kan Tuhan gitu kan. Nah kita minta sama yang ngasih rezeki kayak gitu. Luar biasa sekali tentunya ya. Memang memegang prinsip tadi itu harus ada prinsip ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita akan ngobrol lagi bersama Hilwa dan juga Fitri. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tentunya kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.